Yuk kita mulai. Smart listeners, segera kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Arto Biantoro. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart listeners di seluruh Indonesia di 8 kota radio Smart FM. Kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam brand adventure kebanggaan Indonesia. Selamat malam untuk Anda semua yang mendengarkan kami di 8 kota radio Smart FM. Malam hari ini brand adventure kebanggaan Indonesia akan menghadirkan tamu yang spesial. Namun saya akan tentunya nggak sendirian ya, bersama dengan Mas Arto Biantoro. Selamat malam Mas Arto. Selamat malam, Merdeka William. Merdeka. Gimana kabar Mas Arto? Sehat, alhamdulillah. Terus bergerak, terus berdampak. Wah, terus bergerak, terus berdampak ya. Sesuai dengan background ya, dengan cahaya-cahaya yang tentunya menyinari ya. Termasuk juga pada malam hari ini, kita akan menyinari masyarakat dan juga smart listener semua di seluruh Indonesia dengan topik yang sangat menarik tentang wirausaha. Malam hari ini kita bahas apa sih Mas Arto? Ya, hari ini kita akan membahas semua konteks tentang kewirausahaan. Kebetulan narasumber kita sangat mumpuni sekali, sangat memahami. Beliau juga seorang akademisi, praktisi yang juga memahami proses pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Dan tentu saja ini jadi semacam momentum karena 10 tahun terakhir kewirausahaan begitu menariknya. Banyak orang berbondong-bondong ingin menjadi wirausaha, tapi kita punya tantangan. Tantangannya adalah fundamentalnya yang seringkali kurang kuat. Nah, maka kita ingin menggali lebih dalam potensi dan apa yang kita bisa lakukan dan kontribusi apa yang bisa dilakukan oleh dunia kewirausahaan bagi pengembangan bangsa ini. Nah, kira-kira tamu kita di malam hari ini siapa nih Mas Arto yang dibawa? Nah, hari ini kita kehadiran Dr. Dwi Purnomo. Kita panggilnya Mas Dwi Purnomo, biasanya Mas Dwi gitu. Beliau sangat humble sekali, founder dari sebuah inisiatif yang disebut dengan di Local Enablers Ecosystem. Jadi ada beberapa hal yang nanti kita akan bahas. Dan kebetulan beliau lagi ada di Jakarta, meskipun sebenarnya basisnya ada di Bandung. Selamat malam, Mas Dwi. Halo Mas, selamat malam. Selamat malam, Mas Willem, Mas Arto. Sehat-sehat selalu ya. Sehat selalu. Gampang. Ini sebenarnya lebih cocok di orang Jakarta nih, soalnya bolak-balik terus. Apalagi lebih cepat sekarang ya. Iya, benar ya, lebih cepat ya. Dari rumah saya ke studio aja mungkin lebih jauh daripada Mas Dwi ke Jakarta. Lebih cepat saya nyampe. Mas Dwi, terima kasih sudah hadir. Saya dan William senang sekali kita dapat akhirnya ketemu ngobrol panjang lebar ya tentang kewirausahaan. Brand adventure kebanggaan Indonesia tentu saja punya salah satu PR penting adalah mengadvokasi kewirausahaan juga dalam arti membangun brand-brand Indonesia yang lebih kuat. Tentu saja bukan hanya soal UMKM, tapi hari ini khususnya tentang kewirausahaan, mau ngobrol sedikit sama Mas Dwi tentang kewirausahaan kita tentu saja. Apa yang Mas Dwi lihat dalam 10 tahun terakhir? Seperti apa sih fenomena saya nggak menyebutnya kebangkitan karena belum tahu kita ini sudah bangkit atau belum ya, tapi fenomena banyaknya berbagai generasi yang masuk ke dalam dunia kewirausahaan dan apa kemudian impact ekonomi yang mungkin Mas Dwi bisa lihat dalam 10 tahun terakhir. Ya, 10 tahun terakhir memang cukup menantang sih Mas Arto. Walaupun kelihatan memang sangat besar ya semangatnya untuk membangun wirausaha, tapi kita lihat juga berapa sih persentase keberhasilannya ya kan. Kalau misalnya jadi wirausaha itu memang populasinya cuma 3-4% aja kan, ini cukup challenging. Apalagi kalau misalnya saya mendampingi banyak calon wirausaha, ternyata membangun wirausaha itu perlu perjalanan panjang dan presentasinya memang 3%. Oleh karena itu sebenarnya ada satu hal yang seringkali kita lupakan, bahwa yang kita bangun tuh bukan semata-mata wirausaha, tapi entrepreneurship gitu. Karena 97%-nya itu harus dibangun si jiwa entrepreneurship-nya dan juga leadership. Maka seringkali saya tidak selalu harus mendorong untuk jadi wirausaha, tapi harus punya jiwa wirausaha, harus punya jiwa leadership. Oleh karena itu, yang seringkali kita lupa bahwa tidak semata-mata wirausaha, tapi problem solver. Yang harus kita banyak tumbuhkan itu adalah problem solver. Nah, 100% problem solver lah. 3%-nya tuh jadi wirausaha. Nah gitu. Soalnya kita cukup challenging nih. Kalau tadi Mas Arto, Mas Willem bilang tentang fundamental.
fundamental jadi problem solver yang punya jiwa entrepreneurial gitu. Nah, itu yang kita perlukan di Indonesia sekarang. Mhm. Kalau Dan, kita lihat juga kan dan belum jumlah tentu usahanya kita ini. punya banyak ya. Belum tentu Eh, kita punya banyak. belum tentu punya banyak, belum tentu punya banyak. Itu yang jadi challenge kenapa sih jumlah wirausahanya tuh susah banget didongkrak karena eh, fundamental tadi yang nggak terlalu banyak diungkit si fundamental orang-orangnya untuk punya entrepreneurship sama untuk jadi leadership. Kalau secara akademis saya kalau ditantang untuk bikin wirausaha itu cukup challenging karena kalau kalau mau dalam jumlah puluhan persen tuh bunuh diri namanya. Em, tapi kalau misalnya dalam 3% oke lah. Tapi 97%-nya mau diapain kan? Ini yang harus Hmm. jadi pertanyaan kita. Nah, oleh karena itu si kurikulum-kurikulumnya banyak diubah agar mereka jadi problem solver, tapi punya kemampuan entrepreneurial. Makanya sering saya sebut sebagai entrepreneurial problem solver, Hmm. gitu. Mhm, mhm. Oke. Oke. Kalau kemarin Presiden Jokowi juga bilang kan bahwa sekarang tuh banyaknya orang-orang tuh bergerak di gig ekonomi kan, Mas Arto. Hmm. Gig Hmm. ekonomi itu artinya dia nggak punya perusahaan, tapi dia bisa loncat-loncat ke sana kemari gitu, sesuai dengan proyeknya. Hmm. Hmm. Justru sekarang permintaan tuh banyaknya kayak gitu kan. Ya. Banyaknya kayak gitu karena banyak perusahaan nggak pengen punya kontrak lama sama sama seseorang. Bener Mhm. atau nggak benar itu? Kalau dalam konteks dunia hari ini. Gimana? Bener atau nggak benar dalam konteks dunia hari ini? Bener, bener, bener. Terlalu investasinya terlalu besar kalau misalnya kita menjamin seseorang untuk bertahan lama di sebuah perusahaan. Oleh karena itu sekarang banyak perusahaan yang hanya meminta orang eh, bekerja sesuai dengan proyeknya saja. Tapi juga anak-anak muda sekarang lebih senang jadi gig ekonomi, jadi pelaku gig ekonomi. Oh. Karena 3 bulan beres, dia eksplorasi lagi, 3 bulan beres, bukan tentang visi perusahaannya, tapi tentang visi hidupnya. Dia tahu benar mau mau jadi apa, sehingga dia bisa belajar dari perusahaan ke perusahaan secara jangka waktu pendek dan dia Hmm. ngumpulin puzzle-puzzlenya untuk bikin gambarin diri dia seperti apa. Menarik, menarik. Jadi bukan loyalitas pada perusahaan, tapi loyalitas pada panggilan mungkin ya. Ya, pada passion dirinya, pada panggilan bener juga. Iya kan? Iya, tapi Oke. dia bisa milih kan karena dengan di era digitalnya karena pilihannya jadi banyak gitu. Hmm. Jadi Mhm. era digital itu membuat peluangnya jadi pilihannya jadi banyak. Jadi kita nggak bisa nyalahin anak-anak yang nggak bisa stay jangka waktu lama dalam sebuah perusahaan. Oke, menarik sebelum sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikut. Tapi itu kan biasanya berlaku untuk perusahaan besar ya. Kalau kita menanamkan mindset berpikir seperti itu, baik dari sisi pemilik perusahaan maupun pekerjanya dalam skala usaha kecil, apakah kemudian itu menjadi tantangan besar terhadap konsistensi dari perusahaan-perusahaan kecil ini dengan membangun mindset yang seperti itu? Iya, perusahaan tuh kecil tuh organisasinya Mas, tapi kalau omsetnya bisa besar kan. Oke. Oleh karena itu kan kreativitas itu bukan hanya di produk kan, kreativitas itu di model bisnis dan di ekosistem bisnis. Jadi Nah, perusahaan kecil yang bisa connect sama banyak simpul, dia yang akan maju tuh. Mhm. oke, oke. Oke, menarik ya apa yang dibahas di sesi awal ini ya. Dan Ya, untuk Anda semua Smarters, silakan Anda bisa bergabung juga untuk menyaksikan perbincangan malam hari ini di YouTube channel Smart FM. Dan sekali lagi Anda sedang mendengarkan Brand Adventure Kebanggaan Indonesia yang baru saja bergabung di 8 kota. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network,
hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia
Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Topik kita di malam hari ini adalah wirausaha tulang punggung bangsa. Ternyata sangat penting ya membangun jiwa entrepreneurship dan juga sangat menarik apa yang disampaikan di sesi awal oleh Mas Dwi Purnomo ya, Mas Arto. Ya, betul, betul banget. Tapi tadi penjelasan terakhirnya lumayan memutarbalikkan kepala kita ya bahwa tentang Betul. karena kita belajar di dalam konsep perusahaan yang lama adalah bagaimana membangun value kan, ikigai dan lain-lain gitu ya, bagaimana membangun semangat sumber daya, dan itu butuh waktu bertahun-tahun. Bahkan kita suka bicara tentang jenjang karir dalam sebuah perusahaan besar, di mana dari fase 1, fase 2, tapi Mas Dwi kemudian menjelaskan dan kita sebagai pelaku kemudian merefresh kembali, iya benar juga ya, banyak juga yang begitu ya ternyata di luar sana gitu kan, yang kemudian by project berjalan, tapi kembali lagi, kalau begitu Mas Dwi, pola pikir seperti apa atau mindset yang seperti apa yang dibutuhkan dari seorang wirausaha hari ini dengan melihat dinamika karakteristik Gen Z misalnya, yang kemudian nantinya harus menjadi bagian penting dalam proses pengembangan kewirausahaan itu sendiri. Ya, jadi memang faktanya sekarang tuh eranya kan era VUCA, era Bani lah, era yang nggak bisa diduga gitu kan, era yang ambigu gitu. Sehingga cara berpikir kita di masa lalu tuh nggak bisa lagi relevan dengan sekarang gitu. Apalagi dengan proses bisnis yang digital, model bisnis yang kompleks, ekosistem bisnis yang sangat connected sama yang lain. Sehingga kalau untuk jadi wirausaha, sekarang kita bukan lagi tentang seberapa banyak kita bisa menghasilkan, tapi seberapa dekat sama tujuan itu. Nah, sekarang jadi penting sekali karena ngomonginnya ini bukan tentang KPI-nya lagi, tapi ngomongin sekarang alat ukurnya tuh OKR, objektifnya kemana, udah seberapa dekat sama tujuan gitu kan. Nah, itu yang seringkali teman-teman UKM atau wirausaha tuh nggak bisa jawab. Tapi kalau misalnya kamu kerja keras, udah berapa keras, 1 sampai 100, 200 katanya gitu. Sudah berapa omsetnya bisa kejawab tuh, tapi ngomong seberapa dekat sama tujuan, nah itu nggak bisa dijawab. Jarang yang bisa jawab itu tuh. Nah, oleh karena itu, tujuan perusahaan itu sekarang banyak dilakukan sama perusahaan-perusahaan inovatif untuk menjadikannya sebagai purpose-led organization kan. Organisasinya itu berbasis tujuan mulia gitu, purpose-led organizations. Sehingga itulah sebenarnya yang harus didiseminasi sama karyawannya agar dia jadi loyal karena saya bekerja di perusahaan yang punya purpose gitu. Bukan bekerja di perusahaan yang punya banyak duitnya, enggak. Sekarang anak-anak bisa banyak duit banyak gitu, tapi kalau nggak punya purpose yang nggak terwadahi sama wirausahanya ya dia bakal nyari lagi tempat yang lain. Jadi bukan tentang hanya sebanyak uangnya, tapi tentang dia fulfill nggak si purpose-nya gitu. Nah, dari mana anak-anak itu kemudian memahami atau belajar tentang purpose driven value tadi? Dari mana? Dari kampus kah? Dari pengalaman pribadi kah? Atau memang ini karakteristik Gen Z? Gen Z udah sangat melek sama hal-hal kayak gini. Walaupun kita kelihatan sama perilakunya yang beda banget, tapi dia sangat melek dengan purpose ini. Karena dia punya banyak referensi kan. Dia punya banyak tokoh idola, dia punya banyak referensi perusahaan mana yang dia pengen dapetin, dia punya banyak referensi universitas mana yang dia pengen jalanin, dan kayak gimana hidup mereka nanti gitu. Udah banyak banget gitu. Sehingga kalau dulu mungkin dengan keterbatasannya kita menyediakan ini loh tempat kerjanya udah enak kan, padahal di luar sana mereka udah searching dan dapat referensi yang banyak sekali bahwa oh ternyata nih gambaran ikigai, work life balance itu dan lain udah dapat gitu. Ya, berarti dengan sumber daya yang ada sekarang, Mas Dwi, sebetulnya kan tadi sebenarnya Gen Z itu tujuannya sudah mengerti gitu ya. Tapi tingkat keberhasilan UKM di masyarakat ini kadang-kadang juga banyak yang kurang berhasil gitu, Mas, dengan sumber daya yang ada. Kira-kira kenapa, Mas Dwi? Ya, UKM ini sebenarnya kita bisa lihat apakah mereka melakukan proses kolaborasi nggak ya gitu. Soalnya ada beberapa contoh misalnya usaha yang dijalankan sama ibunya, produknya bagus, tapi generasi berikutnya tuh benerin bisnis modelnya gitu. Jadi yang sering kali nggak dilakukan sama UMKM itu kolaborasi. Kebanyakannya kolaborasinya tuh pada produknya, bukan pada produk dan bisnis model gitu. Harusnya anak muda tuh bukan hanya pada produk, tapi dia kreatif di bisnis modelnya karena proses bisnisnya udah beda.
Sehingga harus ada lintas generasi buat kolaborasi ini gitu. Heeh. Lintas generasi untuk kolaborasi ini ya, sehingga bisnisnya bisa bertahan ya Mas Dwi. Ya, bisnis. Nah, saya sepakat sih dengan bisnisnya bertahan. Kenapa saya bilang sepakat? Karena produknya mungkin nggak bertahan, tapi bisnisnya bertahan. Itu banyak terjadi tuh. Ya, ini jadi menarik Mas, karena tadi di awal Mas Dwi menjelaskan tentang problem solving ya. Dan sebagai pemilik usaha, bisa jadi produk yang kita jual itu sudah solving the problem atau sudah melewati masanya. Namun bukan berarti perusahaan ini ditutup. Dia bisa membuat inovasi baru dari produk berikutnya, ya tadi, dengan membuat brand yang sustain atau perusahaan yang sustain, katakanlah begitu, dan stay relevan gitu. Jadi, apakah itu poin utamanya jadinya? Iya, bener Mas. Karena kita tuh bukan produsen produk, tapi kita produsen solusi. Si mindset-nya itu. Jadi setiap perusahaan itu harus merasakan bahwa dia itu adalah produsen solusi bagi customer-nya. Nah, ingat, customer-nya kan berubah sekarang gitu. Jadi solusi apa yang tepat, nanti baru diejawantahkan lewat produk apa solusi itu. Banyak pemilik brand lokal yang terjebak dengan product oriented, sehingga mereka bahkan tidak berani melakukan inovasi keluar dari produk itu, dianggapnya tidak konsisten terhadap barangnya. Padahal sebenarnya bukan itu yang harus dipikirkan. Kalau dia fokus kepada target marketnya, katakanlah ibu-ibu muda yang berhubungan dengan isu makanan, maka sebenarnya dia bisa mengeluarkan series of product yang memang kemudian solving the problem buat ibu-ibu muda itu. Misalnya begitu ya. Jadi nggak stick dengan satu jenis produk tertentu, tapi kemudian berinovasi dengan berbagai macam. Cuma kadang-kadang mereka merasa sudah salah dari depan karena katakanlah sudah menggunakan satu kategori tertentu, misalnya sambal apa gitu misalnya. Kan, atau roti apa, atau batik apa gitu, atau furniture apa gitu. Sehingga begitu ditarik keluar dari furniture, wah tapi kita furniture, padahal dia bicara problem solving, bagaimana membuat isi rumah itu menjadi lebih efisien karena kebanyakan marketnya adalah orang-orang yang tinggal di dalam apartemen kecil, misalnya begitu. Iya, benar. Jadi saya sepakat dengan Mas Arto. Jadi harus membuat kondisi customer lebih baik, bukan produknya. Oke. Jadi outcomes, bukan output. Jadi jangan jualan output, tapi jualan outcomes, bikin Mas William lebih baik gitu. Jadi apapun yang bisa bikin Mas William lebih baik, saya punya produknya. Saya akan cari produknya. Nah, kebanyakan kita jualan produknya, sehingga nggak relevan. Atau misalnya ibu-ibu muda. Definisi ibu-ibu muda di era sekarang tuh beda. Itu yang kenapa Tupperware tutup kan, bangkrut gitu. Karena dia nggak ngikutin customer behavior ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda tuh kapan dan di mana. Sehingga nanti turunannya tuh solusinya, produknya, dan model bisnisnya, Mas Arto. Ini yang sering lupa. Oke, baik. Dan wah, ini perbincangan di malam hari ini daging semua nih ya. Seru banget Smart Listeners. Untuk Anda semua, silakan kami ajak Anda sekali lagi untuk menyaksikan perbincangan Brand Adventure Kebanggaan Indonesia di YouTube channel Smart FM. Dan kita harus jeda iklan dulu, tetaplah bersama kami. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas.
Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam brand adventure kebanggaan Indonesia, dan malam hari ini kita kehadiran tamu spesial, ada Mas Dwi Purnomo yang membahas tentang wirausaha tulang punggung bangsa. Ini menarik di sesi sebelumnya, Smart Students. Mungkin ada pertanyaan juga. Ini mungkin bisa dikasih gambaran gitu ya. Design thinking yang bisa membantu
wirausaha mencapai karakter tersebut? Mungkin bisa dikasih penjelasan nih Mas Dwi. Ya, design thinking itu adalah kerangka berpikir problem solving sebenarnya. Mas Arto adalah seorang kreatif. Mas William juga seorang kreatif. Tapi orang kreatif itu nggak bisa diduplikasi. Yang bisa diduplikasi itu kerangka berpikirnya. Nah, si design thinking ini kerangka berpikir kreatif. Kalau dia ngulang-ngulang kerangka bekerja si design thinking ini, probabilitas menjadi Mas Arto berikutnya akan lebih banyak, lebih besar gitu. Karena kita nggak bisa punya orang kreatif, tapi nggak by design. Indonesia tuh perlu banyak orang-orang kayak Mas Arto, kayak Mas William itu, tapi by design, belajar kerangka berpikirnya. Nah, si design thinking ini adalah kerangka berpikir problem solver. Gitu. Artinya ini model yang sama yang bisa diimplementasikan dalam pengembangan kewirausahaan. Apakah kemudian outputnya artinya probabilitas bertahan atau keberlanjutannya lebih tinggi dengan menggunakan model ini? Iya, tentu. Ada bukunya namanya Creative Confidence. Creative Confidence itu menyatakan bahwa seseorang itu merasa percaya diri dengan kreativitasnya. Artinya kalau kreatif itu artinya bisa punya problem solving yang bisa diterima sama masyarakat dan memberikan kebermanfaatnya lebih tinggi. Jadi ini banyak jurnal mengumpulkan bahwa design thinking itu kenapa banyak yang relevan ya karena dia kontekstual. Dia nggak bawa solusi Jakarta ke Bandung, dia nggak bawa Bandung ke Jakarta. Dia akan bawa kerangkanya. Kalau sukses di Jakarta itu bukan bawa barangnya dari Jakarta ke Bandung, tapi gimana prosesnya saya akan lakukan proses yang sama di Bandung, tapi hasilnya pasti beda barangnya gitu. Nah, kebanyakan kan kita bawa barangnya. Harusnya tuh bawa kerangka berpikirnya gitu. Kalau sukses di Jakarta, bawa kerangka berpikirnya di Bandung. Tapi kan kalau kita kan lebih enak karena secara visual bawa aja deh ke Bandung. Akhirnya di Bandung barangnya dibuat malah dicolong misalnya, hilang gitu, lain-lain. Oke. Apa titik kunci dari design thinking itu sendiri? Di mana Empati. titiknya? Empati. Empati. Balik lagi ke moralitas nih berarti ini. Iya, empati. Oh, begitu, Mas Dwi. Iya, karena tujuannya adalah untuk membantu orang menjadi lebih baik, bukan menggunakan produk, tapi wadahnya, alatnya produk gitu. Tujuannya berempati, ngelihat sudut pandang dia sekarang kayak apa dan dia perlu dibantu apa, kan empati itu. Nah, kita perlu. Betul. Gitu. Iya, iya. Ini kayak sulit sekali ya, kayak dua sisi mata uang. Kalau kita melihat kemudian di satu sisi harus empati, di satu sisi harus untung gitu kan. Ya. Kalau Ya. baca bukunya Conscious Capitalism-nya si Whole Food itu, dia cerita tuh bahwa di satu sisi kita berusaha untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Di satu sisi kita juga harus bisa fair kepada supplier dan ekosistem mendukung kita. Itu mungkin level level kedewasaan kewirausahaan yang di level berikut kali ya, Mas Dwi. Ya. Jadi si design thinking itu pertama di empati karena dia akan menciptakan desirability. Desirability itu seberapa dicintai solusinya. Nah, setelah itu visibility, seberapa bisa timnya mengeksekusinya. Dan disandingkan sama 3, viability, keuntungan. Jadi seberapa dicintai, seberapa bisa dilakukan, seberapa menguntungkan. Nah, ketiga ini nggak bisa satu-satu, harus tiga-tiganya. Makanya kalau dalam design thinking dimulai dari kecil gitu. Oke. Mulai dari kecil. Ketiganya harus Dimulai ada. Ya. Nah, apakah dengan mungkin apa yang disampaikan oleh Mas Dwi barusan gitu ya, bahwa kita harus menjadi problem solving, dan mungkin kan sekarang UKM tuh sudah sangat banyak Mas Dwi, dan Ya. tapi banyak juga yang tidak bertahan gitu ya, mungkin dari segi usianya. Nah, ini apakah karena memang tadi keinginan untuk mengambil untung sebesar-besarnya, atau mungkin ya udah kita bikin produk aja, kita jual, laku nggak laku itu nanti gitu. Gimana Mas Dwi pendapatnya? Oleh karena itu, sebenarnya tadi yang saya sepakat dengan Mas Arto tuh tentang sustainability. Arti sustainability itu kan sebenarnya tujuan usaha. Tujuan usaha itu sustainability, bukan produknya lama atau bertahan terus, tapi tentang sustainability. Di dalam sustainability itu produknya bisa ganti-ganti karena problematikanya berubah-ubah gitu. Kan banyak kan Oke. sekarang perusahaan-perusahaan yang kok produk lu udah nggak ada, tapi bisnis gue masih jalan kok gitu. Maksudnya nggak apa-apa produk itu nggak ada, tapi bisnisnya masih jalan. Artinya dia stay relevan karena dia menghasilkan banyak produk yang dia matikan mungkin, tapi kemudian dia melahirkan sesuatu yang baru dan relevan. Nah, kebanyakan misalnya kalau wirausaha yang konvensional bilang bahwa produk saya harus tetap ada gitu.
Nah, si definisi sustainability-nya itu jadi harus di-shifting bahwa bukan produknya, tapi bisnisnya yang menghasilkan produk yang tetap relevan sama perubahan perilaku konsumennya. Ya, Oh, ya. oh, oh. Ini Oke. ini kan berarti kita nggak bicara teknis ya, kita bicara mindset dan bisa jadi bicara DNA gitu. Yep. Saya selalu bilang, Mas Dwi, karena kita dijajah, kita belum tentu punya kemampuan design thinking seperti, meskipun hari ini kita bisa pelajari ya, tapi kita bicara DNA, kita bicara karakteristik, katakanlah misalnya nih ya, mungkin nanti dikoreksi kalau salah, misalnya kalau India, Cina itu secara majority mungkin mindset berbisnisnya by fundamental karena lahir dan ekosistemnya sudah ada. Sementara kalau kita punya lah suku-suku misalnya Padang, Bugis, Madura itu memang punya kemampuan ya. Tapi apakah itu berarti kita nggak punya kemampuan atau memang kita dalam proses menuju kedewasaan, proses berpikir seperti yang disampaikan oleh Mas Dwi? Iya, we are on the way lah menurut saya. Karena saya sepakat dengan Mas Harto, Mas William tadi terkait dengan design thinking emang is a mindset. Tapi banyak sekolah bisnis ngajarin design thinking adalah kerangka bekerja saja. Sehingga orang yang belajar design thinking nggak jadi design thinkers, itu yang jadi PR nih buat kita. Karena banyak orang pakai buat produknya jadi laku. Enggak, design thinking itu is a mindset. Nah, mindset itu belajarnya bukan di kelas-kelas, tapi di learning organizations, di komunitas. Jadi mindset itu tuh bukan kelas-kelas 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, tapi di mana learning organization-nya. Nah, yang dilakukan sama Mas Arto keliling-keliling komunitas itu sebenarnya itulah tempat teman learning organization, di mana kita tuh harus lebih banyak nyemplung di kolam-kolam itu gitu, seharian. Jadi kadang-kadang kita suka, saya mau kursus nih, mindset 2 hari bersama Mr. X, misalnya. Enggak gitu. Justru kalau misalnya kesehariannya dia nggak berada di learning organization, ya nggak bisa sih mindset itu tumbuh. Nah, Indonesia tuh banyak si komunitas-komunitas ini, cuma nggak connected nih si komunitas-komunitas ini. Dia silo. Oke. Tugas kita tuh jahitin komunitas-komunitas ini sehingga nanti yang di Bandung ya di mana nih bisa connected. Nah, nih listnya nih gitu. Yang di Jakarta di mana gitu nih listnya. Itulah kenapa nanti setelah jeda kita akan bahas the local enablers. Dengan Baik, sebegitu pentingnya komunitas ya, artinya untuk para wirausaha, apalagi yang masih baru-baru nih Mas Dwi, karena memang sebegitu pentingnya kita masuk ke komunitas, mungkin bergabung, karena akan membentuk mindset tersebut, Mas Dwi. Betul, penting sekali, sangat penting sekali, karena nggak mungkin dia hidup dengan pelatihan, dia hidup di kolamnya gitu kan, bukan dengan pelatihan. Jadi banyak banget kenapa pelatihannya banyak tapi lo gitu-gitu aja. Ya karena bukan di pelatihan hidupnya tuh di komunitas, di ekosistem. Dia ada nggak di ekosistem yang tepat gitu kan? Jangan-jangan dia nggak berada di ekosistem yang tepat. Tugas kita adalah untuk mengarahkan dia pada ekosistem yang tepat untuk menumbuhkan mindset-mindset itu. Oke, wah ini semakin seru ya, masih ada satu sesi lagi Smart Listeners. Anda jangan kemana-mana dan sekali lagi kami ajak Anda juga menyaksikan perbincangan malam hari ini di YouTube channel Smart FM. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter.
meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam brand adventure kebanggaan Indonesia. Anda yang masih menyimak, kami ucapkan terima kasih di malam hari ini. Dari tadi kita Mas Arto ngebahasnya serius banget, memang sangat penting dan isinya daging semua ya. Dan tentunya menginspirasi
para UKM, mungkin yang ingin memulai usaha atau bisnis, siapapun yang tentunya mendengarkan di malam hari ini. Tapi dari tadi kita juga lupa kenalan dengan Mas Dwi Purnomo yang merupakan founder dari The Local Enablers. Sharing-sharing dong Mas Dwi tentang The Local Enablers itu apa? The Local Enablers itu sebenarnya profil lulusan. Jadi saya tuh ngajar di Unpad di Teknologi Pertanian sejak 18 tahun yang lalu lah. Saya ngerasa bahwa kenapa ya lulusan-lulusan saya banyak pengangguran tertutup. Artinya memang nggak ada lapangan pekerjaan yang banyak dan besar karena memang pemerintah nggak fokus membangun pertanian dalam jangka waktu yang panjang gitu. Sementara pertanian itu. Sehingga dibuatlah si profil The Local Enablers ini, yaitu sebuah profil yang di mana dia berperannya sebagai problem solver. Jadi bukan hanya sekedar kita menciptakan pencari kerja, tapi pencari masalah, Mas. Jadi pencari masalah karena dia bisa siap dengan kerangkanya untuk solusi. Nah, kemudian dibuatlah sebuah ekosistem. Kenapa? Karena nggak mungkin anak-anak ini dinaungin di kelas-kelas gitu. Karena justru dia tuh harus punya tempat di mana dia punya atmosfer kreatif, di mana dia bisa bergagas. Atmosfer kreativitas itu ketika dia bisa saling mengajarkan satu sama lainnya. Nah, dibuatlah ekosistem itu. Kenapa namanya ekosistem? Karena dia dibentuk untuk jadi mentor sebaya untuk saling ngajarin satu sama lain. Radikal kander banget lah. Radikal kander tuh kayak ngomongnya belak-belakan segala macam dan lain-lain gitu. Nah, itu yang jadi kenapa awalnya si The Local Universe. Dan akhirnya justru melahirkan banyak wirausaha dari situ. Wirausaha yang kontekstual sama wilayahnya dan kebutuhannya. Oleh karena itu pakai si design thinking. Awalnya design thinking itu dikenalin sama kawan saya di FSR di ITB tentang pengembangan produk, tapi lama-kelamaan si design thinking ini perkembangannya pada ekosistem, pada bagaimana bikin HR, ekosistem, organisasi, strategic innovation, akhirnya ke sana. Akhirnya jadi besar lah si The Local Enablers ini. Akhirnya dibuatlah sebuah usaha profesional, tapi sifatnya social enterprise, di mana kita banyak jualan, tapi sebagian besar profitnya dikembalikan untuk ngasih beasiswa buat para problem solver di seluruh Indonesia. Gitu. Ah, berapa Wah. besar anggotanya atau komunitasnya, Mas? Komunitas udah sangat banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya yang secara beneficiaries kita punya 300 orang per tahun yang dikasih beasiswa critical thinking sama creative thinking seluruh Indonesia. Tapi kalau pergerakannya udah ribuan kayaknya database kita. Wah. Tapi fokusnya memang untuk memberikan kerangka berpikir dan menjahit dengan ekosistem. Ya, Untuk punya teman lah. Nah, Jahit dengan pemerintah? ya pemerintah justru jadi beneficiaries kita sebenarnya. Jadi beneficiaries maksudnya kita bantuin pemerintah biar bikin program yang benar gitu, yang punya impact buat masyarakat gitu kan. Ini cara bikin program yang impact tuh gini loh. Nah, sering banget kayak gitu. Nah, itu banyak di Bandung, di Jawa Barat udah mulai banyak komunikasi tentang gini loh cara bikin program yang high impact gitu. Bukan yang output berapa banyak doang tapi nggak kualitasnya nggak dijaga. Jadi sering banyak kita dengan pendekatan design thinking ini ngajarin pemerintah untuk bikin ekosistemnya biar nggak semua tergantung sama anggaran dan berapa banyak pelatihan yang dilakukan sama pemerintah. Tapi setelah pelatihan harusnya mereka tuh jadi ekosistem yang saling ngajarin satu sama lain. Ya. Oke. Nah, untuk The Local Enablers ini, Mas Dwi, apakah yang bergabung gitu ya adalah masyarakat yang memang memiliki keinginan untuk membangun usaha atau wirausaha, atau mungkin yang masih ya basic banget gitu ya, nggak punya dasar, ini seperti apa, Mas? Ya, justru kalau detail itu fokusnya di nurturing yang nggak punya ide dan nggak bisa apa-apa gitu. Oke, Karena wow. kebanyakan inkubator misalnya peranannya tuh dia ngambilnya sukanya yang udah jadi atau dikurasi. Tapi saya ngerasa bahwa kita Indonesia nggak ada yang berbicara tentang nurturing, nyiapin problem solver dalam jumlah banyak yang kemudian nanti di level berikutnya diambil sama inkubator yang bisa mengkurasi. Terus siapa yang punya peranan untuk ngambil di proses nurturing ini nggak mau karena nggak ada duitnya kan, nggak banyak duitnya gitu kan, karena nggak produknya belum terkurasi, orangnya masih PR banget gitu kan. Nah, itu nggak ada yang berperan di situ, nggak ada yang berperan di nurturing. Nah, kayak kami ngambil ceruk di situ. Mudah-mudahan banyak lah menyebar si kerangka-kerangka berpikir ini sehingga nanti banyak benih-benih yang kemudian level berikutnya diambil para inkubator gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Tantangannya seperti apa, Mas Dwi? Tantangannya ya Yang kualitas SDM balik lagi ya. Kenapa? ini untuk menumbuhkannya seperti apa? Kualitas SDM kita, memang kualitas pendidikan kita tuh. Kualitas pendidikan kita tuh output based education bukan outcome based education.
output based education tuh ya asal ujian nilainya bagus tapi nggak kelihatan dari kualitasnya kan. Itu yang PR banget. 10 tahun terakhir ini saya ngerasa bahwa pendidikan kita nih challenging sekali dari pendidikan dasar sehingga nggak ngelihat dalam jumlah banyak orang tersedia dengan punya critical thinking yang bagus sama creative thinking yang bagus karena pendidikan dasarnya nggak bagus sehingga di universitas tuh jadi mulai dari nol lagi gitu ngurusin anak-anak ini harusnya nggak gini harusnya nggak dari level universitas harusnya udah dapat bagus. Jadi kenapa sih ekosistem ini berdiri sehingga bisa diakselerasi lah kemampuan-kemampuan kematangan anak-anak ini agar dia bisa lebih kreatif dan dalam jumlah yang masif. Nah, alhamdulillah Tele udah punya banyak gitu. Oh, masif lah. Mau nyari orang kayak apa ya? Ini banyak disuplai. Oke, baik. Mas Arto silakan. Ya ini juga semacam ya ini bukan tantangan kita sendiri ya, tantangan bersama karena kalau tadi kembali lagi kepada diskusi awal fundamentalnya kemudian nggak kuat, maka kita perlu kerja keras di hulu untuk memastikan pemahaman itu dan lagi-lagi kita akan melihat jumlah keberhasilan yang rendah. Ini tentu tantangan, tapi juga penasaran untuk melihat pandangan Mas Dwi dalam katakanlah menuju Indonesia Emas karena mulai banyak teman-teman yang mengatakan dan menstereotypingkan tentang anak-anak muda kita yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun yang dibutuhkan untuk bertahan. Jadi mulailah ada istilah Indonesia Cemas gitu ya daripada Indonesia Emas. Saya sendiri tipe yang kontra dengan itu. Masih banyak sekali anak-anak muda apalagi di daerah gitu ya yang punya kemampuan. Meskipun bisa jadi design thinking itu tidak dipelajari, tapi karena banyak referensi, mungkin mereka sudah melakukan praktek-praktek design thinking itu, meskipun tidak pernah melihatnya. Dan ini mungkin beberapa fenomena yang saya lihat di daerah. Pendapat Mas Dwi? Iya, betul. Saya sangat optimis. Itu kenapa kita masih berjalan sampai saat ini kan. Sangat optimis dengan anak-anak muda sekarang. Tinggal cara delivery-nya aja sebenarnya yang harus berubah gitu dengan konteks perkembangan sekarang. Kita harus ngerti bahwa kita tuh bukan jadi guru, tapi jadi fasilitator buat mereka gitu kan. Karena justru mereka tuh cerdas-cerdas. Banyak lah Indonesia Emas itu sangat mungkin dilakukan. Tinggal kita memperbaiki cara delivery-nya. Dan design thinking itu udah banyak dilakukan di Indonesia. Sangat. Karena kan setiap wilayah itu punya kemajuannya masing-masing. Tapi sekarang itu ada kecenderungan bahwa oh gue belajar ke Bandung nanti bawa apa dari Bandung gitu nanti enggak harusnya mereka tuh ngerti bahwa setiap daerah itu ya memang dengan konteksnya masing-masing. Oleh karena itu si design thinking ini memang belajar kontekstual pada daerahnya masing-masing dan di Indonesia itu harus dipertahankan, jangan sampai semuanya jadi Jakarta, jangan sampai semuanya jadi Bandung gitu. Dan bisa jadi itu sangat berhubungan dengan local wisdomnya masing-masing ya. Banget Nah, dan itu kan narasi ya seperti yang diajarkan sama Mas Arto, narasi itu yang jadi penting untuk dihayati secara mindful. Oke, baik. Wah, ini nggak kerasa ya, waktu sudah habis perbincangan di malam hari ini, namun masih ada 1-2 menit terakhir. Saya minta pesan-pesan dari Mas Dwi kepada semua listeners terkait dengan topik kita, wirausaha tulang punggung bangsa. Silakan, Mas Dwi. Ya, wirausaha itu erat kaitannya jadi problem solver, bukan penghasil produk gitu. Itu jadi salah satu hal yang menjadi penting untuk meyakinkan bahwa kita tuh hadir dengan solusi-solusi, tapi yang harus dititik beratkan tuh relevan sama zamannya gitu, bukan mempertahankan apa yang sudah ada. Tapi bisnis yang menghasilkan banyak solusi, apalagi sekarang eranya udah era sangat challenging, maka kita harus punya kemampuan kerangka berpikir yang bisa menghadirkan banyak solusi yang relevan. Itu aja mungkin. Terakhir Oke, mungkin dari kolaborasi Mas sama kawan-kawan. Mas Willem, closing Mas. statement dari Mas Arto, silakan Mas Arto. Ya tentu saja senang kita bisa ketemu tokoh-tokoh, sosok-sosok yang melihat kewirausahaan bukan hanya soal untung dan profit ya, untung, profit, rugi dan lain-lain, tapi soal mindset dan apa yang dikatakan Mas Dwi itu tentu menjadi fundamental yang sangat penting sekali dalam pembentukan karakter kewirausahaan Indonesia yang kalau kita tarik dalam konteks branding menjadi sangat unik karena kita memiliki local wisdom yang kemudian dikaitkan dengan design thinking tadi menjadi sebuah unsur pembeda yang sangat unik dari masing-masing daerah. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi pintu masuk kita, nggak akan pernah terlambat untuk terus belajar karena hari ini metodologi semakin mudah diakses, tapi kembali lagi soal niat, mau atau nggak mau, itu sesuatu yang sangat berhubungan dengan latar belakang, ekosistem kita sendiri, keluarga, lingkungan, dan mudah-mudahan dengan
dengan menyaksikan tayangan-tayangan seperti ini di berbagai media. Teman-teman muda juga bisa melihat kewirausahaan sebagai sebuah problem solving dan pada akhirnya membangun kebanggaan pada Indonesia. Baik, wah luar biasa. Terima kasih banyak Mas Dwi atas waktunya dan kehadirannya di malam hari ini. Dan untuk Anda semua Smarters yang terlewatkan perbincangan kita, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Semoga menginspirasi Anda dan terima kasih sekali lagi. Dan Mas Arto, kita ketemu lagi di minggu depan ya dengan topik-topik yang menarik lainnya. Dan sekali lagi Smarters, Anda yang terlewatkan di 8 kota bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM. Saya William Darmawan. Atau Biantoro dan Mas Dwi Purnomo undur diri dan terimalah salam nasional kita sekali merdeka, tetap merdeka. Telah kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Arto Biantoro. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.